Halo semuanya, selamat datang di Radar Movies. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan recap film menarik di channel ini. Film ini dibuka pada pagi hari, tanggal 9 Mei di apartemen mantan Kapten Delta Force, Roy Pulver, yang diperankan oleh Frank Grillo. Dia bangun di tempat tidur di sebelah seorang wanita bernama Alice yang diperankan oleh Annabelle Wallis, yang berteriak dan melarikan diri ketika seorang pria dengan parang masuk dan mengayunkan senjata tajam di kepala Roy. Roy memerankan semuanya dengan cara yang sudah terlatih, menghindari gerakan pembunuh bayaran tersebut untuk membela diri dan mengeluh bahwa itu menjadi menjengkelkan. Di luar, helikopter terbang dengan pembunuh lain yang menembakkan senapan mesin, membunuh pembunuh pertama ketika dia keliru bahwa itu adalah Roy. Saat yang kedua menembak dengan liar ke dalam apartemen, Roy hanya bersandar di sofa dan melihat foto mantannya, Gemma Wells, yang diperankan oleh Naomi Watts. Setelah helikopter menabrak jendela, Roy melompat keluar ke truk pasir, yang dia catat bahwa dia melewati momen itu sebanyak 22 kali sebelum melakukannya dengan benar, sebelum membajak mobil seorang pria dan menghindari dua pembunuh lagi. Keduanya dia sebut sebagai Pam yang diperankan oleh Meadow Williams dan Esmeralda yang diperankan oleh Armida Lopez. Roy mengemudi dengan sembrono dan menyadari bahwa dia lupa tentang truk yang melaju. Kemudian truk itu menabraknya dan kemudian ia mati setelah terbang melalui jendela. Roy kemudian menjelaskan melalui narasi bahwa ia telah meninggal 140 kali sejauh ini karena ia harus menghidupkan kembali hari yang sama secara berulang-ulang. Masalahnya adalah tidak peduli berapa banyak pembunuh yang dia hindari, lebih banyak yang muncul. Selain 4 yang pertama, ada seorang pendekar pedang bernama Guan Yin yang diperankan oleh Selena Low yang selalu menyebutkan nama dan pengakuannya setelah dia memenggal Roy. Pengakuan itu berbunyi, "Saya Guan Yin dan Guan Yin telah melakukan ini." Ada salah satu pria pendek yang dijuluki Roy sebagai Kabum yang diperankan oleh Aaron Bellner karena ia menggunakan bahan peledak saat membunuh Roy. Bahkan ada seorang pria yang dia sebut sebagai Roy 2 yang diperankan oleh Eric Eteberry, serta seorang pria bernama Smiley yang diperankan oleh Michael Turek yang menusuknya dengan tombak dan menyeretnya ke jalanan dengan truknya. Selama percobaan ke-48, Roy telah berusaha untuk menghubungi Gemma di perusahaannya, tetapi telepon dijawab oleh bosnya, Kolonel Cliff Ventor yang diperankan oleh Mel Gibson. Dia memberitahu Roy bahwa Gemma meninggal dalam kecelakaan, tetapi Roy tahu dia terbunuh. Dia kemudian ditembak dan diledakkan dengan senjata rudal oleh dua pria yang dia sebut sebagai The German Twins, yang diperankan oleh Quinton Jackson dan Rashad Evans. Setelah satu upaya di mana dia membunuh Pam dan Esmeralda di gudang dengan meledakkan mereka, dia pergi ke restoran di mana dia memesan 2 botol besar bir dari teman bartendernya yang bernama Jack yang diperankan oleh Ken Jeong. Dia terus-menerus mendengarkan cerita Dave yang diperankan oleh Sean McKinney, mengoceh tentang cerita lucu yang membosankan, membuat Roy yang dalam kondisi mabuk mengatakan sesuatu yang bodoh karena dia tidak memperdulikannya lagi. Dia juga memperhatikan seorang wanita yang bernama Dai Feng yang diperankan oleh Michelle Yeoh yang selalu datang pada waktu yang sama. Roy mencatat bahwa dia tidak pernah hidup melewati pukul 12.47 karena entah bagaimana para pembunuh selalu berhasil menemukannya. 12:47 p.m. I've never, not once, made it a minute past this point. Why do I let it happen? Why not? Because outside of this bar, no matter what direction I run and no matter how hard I fight, I have never lived past 12:47 p.m. They always get me. Bunch of assholes I've never met, killing me for reasons that remain a mystery. Kilas balik ke 8 Mei yang terasa seperti berbulan-bulan yang lalu bagi Roy. Dia mengunjungi Gemma di kantornya, Dino, di mana dia menyebutkan dia tidak ada dalam frame di foto putra mereka, Joe, yang diperankan oleh Rio Grillo, yang bahkan tidak mengetahui bahwa Roy adalah mantan ayahnya dan hanya menganggapnya sebagai teman Gemma. Dia sedang mengerjakan mesin besar yang mengontrol ruang dan waktu, tetapi bisa menghancurkan dunia jika digunakan secara tidak benar. Tangan kanan Ventor yang bernama Brett yang diperankan oleh Will Sasso keluar setelah keduanya mengawasi Roy dan Gemma melalui kamera CCTV. Brett mengambil lembar lamaran Roy dan Ventor mencatat bahwa seseorang seperti Roy dapat mengetahui apa yang mereka rencanakan.
Sebelum Roy pergi, Remember this. Osiris. Gemma menyuruhnya untuk mengingat Osiris. Roy kemudian pergi ke bar di mana dia bertemu seorang wanita bernama Alice saat berbicara dengan teman bartendernya yang lain, Gabriel, yang diperankan oleh Mathilde Olivier. Ketika Alice pergi ke kamar mandi, dia mendapat telepon dari Gemma yang mengatakan kepadanya bahwa dia mungkin harus melakukan sesuatu yang drastis. Roy ingat Osiris ketika dia melihat hadiah yang dikirim Gemma beberapa hari sebelum tanggal 9, sebuah buku yang berjudul Mitologi Iset dan Osiris. Di dalamnya ada pesan dari Gemma kepada Roy tentang menjalani hidup ke depan dan bahwa waktu tidak menunggu siapapun. Percobaan ke-143, Roy pergi ke sebuah turnamen video game 8-bit di bawah di mana dia menemukan Joe setelah mengikutinya ketika dia melihat Joe mendapatkan sesuatu barang dari anak lain sebelumnya. Roy mendekatinya dan Joe mengatakan dia membolos sekolah untuk turnamen video game dan bahwa dia hanya bertukar kartu game dengan anak yang lain. Roy menghabiskan waktu dengan Joe, tetapi ia takut Joe kecewa karena harus memberitahunya bahwa Gemma sudah mati. Ketika mereka keluar dari ruangan, Roy mencatat bahwa sekarang pukul 12.50, yang berarti dia hidup lebih lama dari sebelumnya. Sayangnya, pembunuh lain datang untuk membunuhnya, tetapi dia melindungi Joe dari peluru mereka. Sebelum saat dia meninggal, dia sempat memberitahu Joe bahwa dia adalah ayahnya, dan dia mencatat bahwa dia berharap itu adalah kematian terakhirnya. Roy menyadari bahwa dia sedang dilacak karena mereka sebelumnya tidak dapat mendeteksi dia di bawah tanah. Di restoran, dia mencoba mengeluarkan pelacak dari anusnya, sampai Dave memberitahu dia bahwa pelacak mungkin ada di salah satu giginya. Roy mengeluarkan 2 gigi sebelum menemukan gigi yang tepat beberapa saat sebelum dia terbunuh. Sekarang ia mengetahui gigi mana yang harus ia cabut. Dia menghindari beberapa pembunuh bayaran pertama ketika dia dihidupkan kembali. Kemudian dia menanyai Alice karena dia ingat dia ada di sana ketika dia dibius di bar. Dia mengatakan kepadanya bahwa Brad yang menempatkan pelacak tersebut. Dia mencabut giginya dan menggunakannya untuk memancing Pam ke sudut bangunan untuk membunuhnya dengan senjatanya sendiri. Yang disesalkannya adalah milik Adolf Hitler. Dia juga menipu Smiley dan membunuhnya dengan tombak dan truknya sendiri. Roy mulai mengejar pembunuh lain seperti Roy 2 dan si kembar. Beberapa kali pertama-tama dia dibunuh oleh keamanan Dino dan Brad sendiri, tetapi dia berhasil mendekat sampai dia mencapai ruangan tempat Guan Yin yang sudah menantinya, yang menghindari peluru dengan mudah dan selalu memenggal kepalanya. Ketika Roy berada pada satu titik yang saat itu ia belum dipenggal, Vendor mengatakan kepadanya bahwa mesin yang Gemma rancang disebut sebagai spindle Osiris, dan bahwa ia berencana untuk menulis ulang sejarah dengan itu, dengan membatalkan peristiwa yang mengerikan dalam sejarah, sementara akhirnya akan menjadikan dirinya diktator global. Setelah Roy mengatur ulang, mencari bantuan kepada Dai Feng yang mengajarinya bagaimana menggunakan pedang. Ini membantunya meningkatkan kemampuan pedangnya, dan dia pun akhirnya berhasil membunuh Guan Yin dalam duel yang sangat sengit. Dia membunuh Brad dan kemudian mengejar Ventor, tapi Ventor bertanya siapa yang ada di sana untuk melindungi Joe. Roy bergegas ke turnamen video game, tetapi hanya mendapatkan fakta bahwa Joe telah terbunuh. Roy mencoba bergegas ke tempat kejadian, kemudian Osiris Spindle menyebabkan bumi meledak dan menghancurkan dunia. Kemudian, Roy dinarasikan mengalami putus asa karena ia selalu gagal dan tidak ada harapan lagi. Namun itu memberinya waktu mengatur ulang strategi, walaupun ia harus menghabiskan 15 upaya pembunuhan oleh pria yang membawa parang tersebut. Setelah beberapa saat, dia keluar dari depresinya dan memutuskan untuk menghabiskan saat-saat terakhirnya bersama Joe. Dia pergi ke turnamen untuk menemui Joe, menghabiskan waktu sebagai ayah dan anak seperti yang tidak pernah mereka lakukan. Joe selalu menutup matanya sebelum dunia berakhir. Percobaan ke-249, Roy dan Joe sedang berbicara dan Joe menyebutkan ia mendapatkan telepon dari ibunya lebih awal di hari itu. Artinya Gemma masih hidup saat Roy terbangun di tidurnya. Dia sampai ke Dino dan melihat fakta bahwa dia memiliki setidaknya 14 menit dari saat dia bangun hingga saat Gemma terbunuh. Dia sekarang tahu apa yang harus ia lakukan. Pada upaya berikutnya, Roy membunuh musuh pertamanya dan melompat ke helikopter, melempar pria bersenjata yang menembak itu keluar dan memaksa pilot untuk terbang ke Dino. Dia melumpuhkan semua keamanan, dan ketika dia tahu bahwa seluruh gerombolan pembunuh akan berada di depan pintu, dia menembakkan senapan mesin dan membunuh mereka sekaligus. Dia berjalan ke ruang utama dan membunuh Brad dan Ventor. Gemma menyadari Spindle Osiris bekerja seperti yang dia bayangkan. Roy memberitahunya tentang semua hal yang ia alami saat dia meninggal dan menggunakan hari-harinya
untuk menghabiskan waktu bersama Joe. Dia siap untuk masuk ke mesin spindle Osiris untuk menghentikan keabadiannya dan menghentikan lingkaran waktu dan melakukan apa yang harus dilakukan serta memastikan agar ia tidak mati. Meskipun Gemma tidak tahu sebenarnya apa yang akan terjadi, dia menatapnya dengan meyakinkannya sekali lagi sebelum menginjakkan kaki di sana. Terima kasih telah menyaksikan video Radar Movie. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Tekan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan recap film-film menarik di channel ini. Stay tune!